Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sorde yang pada siang hari ini diwakili oleh salah satu majelis guru Bapak Siti Al-Farid. Berhubung karena sekolah-sekolahnya tiba-tiba sakit ya. Kemudian yang saya banggakan CGP saya Bapak Azil Aslan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru ataupun tenaga kependidikan, dan Ibu sayangi anak-anak yang bagus-bagus ya, untuk hadir berpartisipasi pada siang hari ini untuk diskusi memperlancar kegiatan yang akan dilakukan oleh CGP Bapak Azil Aslan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini sudah diberikan kesehatan, yang mana malam tadi saya juga sempat ke tempat prakteknya Ibu Sundari karena dadakan juga sakit ya, kumat lambungnya terlalu banyak pikiran ya. Dan selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan dapat syafaat daripada beliau ya terhadap seluruh kegiatan kita maupun di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan Ibu Majelis Guru, bahwa pada hari ini kita mengadakan diskusi bersama dengan tema visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipimpin nanti diskusinya oleh Bapak Azil Aslan. Di sini saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Mustiawati, merupakan PP daripada CGP Azil Aslan, asalnya dari atau tempat tugasnya SD Negeri 8 Wonosari, Kecamatan Rangsang. Ya, jadi kedepannya inilah setiap bulan akan hadir ke sini. Nah, pada visi misi prakarsa perubahan ini nanti kita akan melakukan diskusi melihat visi guru penggerak dan membandingkannya dengan visi sekolah, sehingga nanti didapat kesepakatan sebuah visi yang bagus untuk dilaksanakan Pak Azil Aslan pada prakarsa perubahan yang akan dilakukan ya. Jadi ini untuk disampaikan kepada Bapak Kepseknya bahwa kita memperbandingkan bukan mencari mana kurang mana lebih ya, tapi kita melihat situasi sehingga visi misi ini sesuai dengan situasi kita saat ini. Mana tahu mudah-mudahan memang dipakai, sebab sekarang pikiran sudah terbuka juga, yang mana ada malah kepala sekolah yang mengakui bahwa visinya adalah 20 tahun, visinya udah lebih 20 tahun. Mengapa demikian? Memang masuk di sekolah itu nggak bisa dirubah, tapi pernah berusaha untuk merubahnya. Mengapa? Itu tadi ya, karena selama ini kita menganggap visi itu cuma tayangan doang ya, padahal akar pokok permasalahan sekolah maju tidaknya berasal dari visi yang dibuat ya. Jadi terima kasih kita kepada Bapak Majen Makarim dengan adanya program ini terbuka mata hati dan mata yang sebenarnya bahwa ini loh tujuan kita pembelajaran berpihak kepada muridnya. Baik, jadi dalam diskusi ini nanti dipimpin oleh Bapak Azil Aslan, kita melihat visinya, kemudian melihat prakarsa perubahannya. Di sana nanti kita lihat apa tindakan yang akan dilakukan, perilaku apa yang kita mau dari siswa, perilaku apa yang mau dari
perilaku apa yang kita inginkan dari wali murid. Oke. Jadi jika sudah kita sepakati visi dari Bapak Asil Aslan nanti, maka baru kita tentukan perilaku siswa yang kita inginkan dari visi itu apa, perilaku majelis gurunya apa, perilaku wali muridnya apa, perilaku kepala sekolahnya apa. Maka kesepakatan itulah nanti yang akan membuat sukses tidaknya visi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Asil Aslan. Ya, termasuk prakarsa perubahannya. Di sana nanti jika tidak selesai hari ini, dilanjutkan di luar ini. Sebab kita cuma punya waktu 110 menit untuk melakukan diskusi bersama. Baik, pesan yang terakhirnya adalah bahwa Pak Asil Aslan nanti tolong membuat laporan hasil diskusi, diserahkan satu rangkap untuk kelas sekolah dan satu rangkap untuk PP-nya. Sebelum dilanjutkan diskusinya, kita minta dulu sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, enggak usah istighfar, sudah diampuni kok. Ya, kepada Bapak Sisi dipersilakan sebagai ganti Bapak Johir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Mustawati sebagai pengajar praktik bagi CDP dari sekolah kita, yaitu Bapak Asil Aslan. Baiklah, sebagai kata sambutan dari saya mewakili Bapak Johir karena beliau berhalangan karena kurang sehat. Jadi kami sangat menyambut baik atas apa yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan ini melalui program Guru Penggerak, bahwa perlu adanya diskusi dalam membuat visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya diskusi ini akan membuat visi sekolah kita menjadi lebih terarah, lebih terukur, dan juga lebih tercapai dalam diimplementasikan dalam sehari-hari di sekolah kita. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu Mustawati yang telah rela berhadir jauh-jauh dari Kecamatan Langsang sehingga bisa hadir di sekolah kami dan dalam pendampingan dalam Guru Penggerak ini. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tode. Dan kami juga minta maaf jika dalam pelayanan di sekolah ini banyak kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Ucapkan sebagai perwakilan dari Pak Johir ya. Sebagai titip salam, ucapkan terima kasih Ibu bahwa Pak Johir bisa membuat kolaborasi yang baik dengan seluruh guru. Terbukti dari saya datang, saya suka ya, semua sudah ada, berarti itu bukti adanya gotong royong dan kolaborasi yang baik. Dan itu juga pimpinannya yang menjadi manajerial yang baik. Kedepannya saya harapkan adalah kerjasama yang baik ditingkatkan lagi, terutama dukungan buat CGP
sampaikan sama Bapak Kepsetnya, walaupun tadi saya sudah senang bahwa apa yang diperlukan diladeni. Mau triplek, mau itu ya, ini semua. Dan kawan-kawan juga sangat baik hati, dan tidak semua sekolah begini ya, tidak semua sekolah begini. Karena itu saya apresiasikan bahwa sekolah ini sudah di atas baik. Dan Ibu yakin juga nanti ya anak-anak, kamu juga akan membawa teman-temanmu supaya bisa melakukan pembelajaran di sekolah, menyampaikan kepada teman-temanmu bahwa kamu boleh menyampaikan isi hatimu supaya kamu tenang belajar di sekolah, pembelajaran dapat diterima dengan baik. Ya, anak-anak Ibu semuanya. Baik, baiklah kita lanjut diskusi kepada Bapak Azim Aslani, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SD Negeri Cisonde yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Siti Al-Farid yang juga sekaligus sebagai bendahara dan juga sekaligus lagi sebagai dari kelas 6. Jadi banyak harapan persediaan. Tapi di sini kami senang kolaborasi dengan Bapak Bendahara sehingga apa kebutuhan kita untuk kebutuhan murid cepat tersampaikan dan segera di Realisasi. ya. Nah, kemudian yang saya hormati Ibunda Pipi Kader Praktik yaitu Ibunda Misdawati yang juga sebagai Kepala SD Negeri 8 Wonosari Ibunda. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan menanyakan sebuah puisi. Oke, sekarang kita lihat puisi karya Putar. Kalau tangan dinding lewat. Baik Bapak Ibu, itulah puisi dari Bung Karno ya, presiden pertama kita. Nah, setelah melihat puisi tadi, bagaimana perasaan Bapak? Apakah semangatnya bagaimana gitu ya kan? Nah, boleh. Atau mungkin pertama dari Pak Kepset dulu lah. Ya, baik, terima kasih. Jadi setelah mendengar puisi dari founding father dari negara kita yaitu Bapak Sidney Soekarno, kita mendidih ya, kita istilahnya seperti itu, bahwa kita semangat nasionalisme harus meningkat dan semangat patriotisme. Mungkin kalau pada zaman dahulu kala itu dengan cara berjuang dengan fisik yaitu mengusir para penjajah. Tapi saat ini kita juga harus berjuang walaupun dalam bentuk yang lain, yaitu melalui memperkuat lagi kualitas pendidikan yang sekarang berada pada diri kita sebagai tempatnya, yaitu pengajar dan tenaga pendidikan. Jadi saya rasa sangat bagus ya puisi dari Bapak Soekarno ini dalam membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang dalam bidang pendidikan. Sekian.
Terima kasih Bapak Sidi yang dalam hal ini bertindak sebagai kepala sekolah ya, menggantikan Bapak Joher. Nah, atau ada lagi tambahan? Iya, cukup ya. Karena sudah terwakili apa yang disampaikan dengan Pak Sidi, boleh lah. Sekarang kita lihat visi tersebut menunjukkan visi presiden pertama kita akan mewujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Nah, seperti kata sambutan Bapak Sidi tadi, istilahnya di sini kata kuncinya menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi. Di sini itu kata kuncinya. Nah, jadi istilahnya visi misi itu bukan hanya sekedar pampangan aja, misalnya entah di depan sekolah, ataupun di tempat-tempat umum ya, atau ya biar lebih tempat terlihat. Namun visi itu harus bentuknya menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi. Yang pertama menyemangati, jadi siapapun yang membacanya itu istilahnya membuat dia itu bersemangat. Wah, nah ini kita semangat ini untuk menerapkannya gitu. Nah, kemudian untuk menggerakkan hati, yang mungkin awalnya yang biasa-biasa saja, dengan membaca visi sekolah kita itu istilahnya, wah ini pas banget nih, nah gue banget ini gitu kan. Nah, jadi sehingga dia tergerak hatinya ya. Kemudian dalam mewujudkan itu ya tentunya harus kolaborasi ya, apapun yang kita lakukan, program-program kita di sekolah ini, kita tidak terlepas dengan namanya kolaborasi ya, kerjasama dengan semua pihak. Nah, selanjutnya, salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Nah, memang kita dalam membuat visi ini seperti berandai-andai lah gitu ya, berandai-andai istilahnya. Kalau kita buat seperti ini, apa yang nanti yang akan kita dapatkan di akhirnya. Nah, sehingga dalam perumusan ini kita harus memperhatikan hal-hal yang ingin kita capai. Nah, ini harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita. Bagaimana kita mempersiapkan peserta didik kita ini untuk menuju masa depannya? Selanjutnya, oke. Sebelumnya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada siswa-siswa dulu ya. Nah, Bapak di sini mau nanya, di sini Ananda sekalian maunya gurunya itu seperti apa, atau gurunya itu mengajarnya maunya seperti apa? Itu pemarkah? Seperti saya Hasan Plata? Tidak ya. Nah, tidak ya kan? Nah, atau bagaimana? Gitu. Boleh ya? Jawab. Siapa yang kira-kira dulu menjawab pertama? Jawab aja. Apa-apa. Guru-guru zamannya itu seperti apa? Iya. Guru-guru yang kalian inginkan itu seperti apa? Biar kalian itu belajarnya semangat, senang, rajin datang ke sekolah gitu. Ya. Sampaikan aja, tak apa-apa. Bukan nama gurunya ya, tapi Semuanya. apa sifatnya? Ya. Pengennya gurunya seperti apa, nak? Ya, lingkungan juga boleh. Mamanya, Pak, kami menginginkan kelas kami itu dibuat seperti ini nih. Pak, kami menginginkan itu di sudut sana tuh sekolah kita ini dibuat seperti ini. Boleh, silakan. Simpan dulu boleh. Ya. Yang penting yang bisa membuat kalian senang di sekolah ini, yang bisa membuat kalian bahagia di sekolah ini. Apa kira-kira yang perlu Bapak buat di sini? Biar kita buat. Itu dia. Yuk, silakan. Siapa dulu? Siapa itu maunya kami ini guru-guru seperti apa gitu kan? Istilahnya kami mau Pak Aslan itu mengajarnya dia menggunakan media kah gitu, apakah pakai infokus kah atau bagaimana gitu, atau pakai alat peraga kah, atau kami metodenya jangan itu aja Pak, Bapak ceramah aja selama ini gitu, rubahlah Pak. Boleh, silakan, tak apa-apa ya kan Bunda ya. Nah, ini bukan untuk nanti
di mari kita. Apapun masukan dari kalian itu bahan perbaikan untuk saya dan kawan-kawan guru. Tak masalah. Yuk sampaikan aja. Yuk pegang mic-nya. Berani ya? Berani? Pakai mic-nya. Pakai mic-nya. Nah silakan. Pun boleh. Ya. Berdiri. Berdiri aja. Berdiri. Duduk aja. Sampaikan aja. Duduk aja. Tak apa-apa. Perkenalkan diri dulu. Namanya sebutkan siapa. Saya Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Zahira. Saya ingin bapak ngajarnya itu ramah, murah senyum, gak gampang marah. Mantap. Tak saja ada tambahan. Mungkin. lihat semua. Ya. Jadi supaya tahu. Ya. Keluarkan aja siapin. Tak apa-apa, ini untuk mereka biar besok bapak marah lagi. Tengoklah, kalau memang bapak marah, lapor dengan ibu ini. Ibu ini masih datang 6 kali lagi kemari. Nanti kalau saya marah-marah mengajarnya, lapor dengan ibu bunda. Ya, ada lagi? Ada, silakan, boleh. Banyak pun boleh. Ya, sampaikan aja nak. Nah, sampaikan aja. Pengen kelas itu hias, bersih gitu. Kelas hias bersih. Oke, gantian. Ya jadi semua berbicara. Ya. Sekarang silakan Sipa lagi. Silakan Sipa. Sipa itu maunya kami ini Walaupun gurunya. satu sampaikan. Kalau Ya. yang disampaikan kawannya, mungkin yang lain. Iya. Nah, silakan. Saya pengennya begini. Ya, saya pengennya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Dwi Syafiqi. Saya pengen lingkungan kami itu bersih dan sehat. Ya. Lanjut Haryati. Haryati maunya kelas kita atau lingkungan sekolah kita yang macam mana? Saya Haryati, saya pengen kelas bersih. Ya. Bikin kelasnya bersih. Nah, ada lagi kira-kira itu aja? Nah, Kelasnya bersih. silakan Enli. Ya, Apa Pak sampaikan aja? Apapun boleh. kamu pengen sesuatu. Pengen Sampaikan. apa? Nah, langsung di Rizky. Rizky maunya kami dulu mengajar yang seperti apa Yang atau lain, kan lingkungan. yang disampaikan kawannya tuh. Kamu pengen yang lain lah. Ya. Nggak apa-apa, diskusi boleh. Apa Enli tak apa sampaikan aja. Sampaikan aja. Nah, ini bukan untuk dimarah-marahi nanti Ini kita. kemajuan sekolah. Iya. Biar kita buat apa yang kita inginkan, kami yang buat, kami laksanakan. Ya. Silakan. Boleh. Boleh. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevandes Okta Rizkyandi. Saya menginginkan di sekolah kita lapangan bola. Ya. Sambil kita mempersiapkan kertasnya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang. Nah, jadi di sini saya akan membagikan kertas ini ya, kertas warna-warni. Boleh permisi, Pak. Boleh silakan. Anak-anak seandainya belakang. Ya. Oh iya. Ya, sebab tadi dah dengar pendapat itu. Asik. Mau menanya jawabkan seperti kita di sana. Ya. Nah, jadi penyampaikan kan langsung satu orang langsung sampaikan ke 6-nya, jadi kita tahu ya kan. Ya. Nah, itu boleh jelas, jangan satu-satunya. Satu peserta kalau disuruh langsung jawab sampai 6. Jadi ngangkat yang lain lagi. Udah di sini. Ya, nggak boleh Bu, biasa sambil Ditulis namanya enggak? Iya. tulis kan. Tulis nama sama wali kelas berapa. Soalnya. Nama wali kelas sekolahnya. Boleh, nggak apa-apa, kan bisa. Bagikan ke sekarang. Iya Bu. Ini pertanyaan Bu, Bapak Ibu saya bacakan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik.
Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, Bapak Ibu silahkan menuliskan jawabannya sembari diambilkan kertas post-it-nya ya. Nanti dijawabnya secara keseluruhan ya Bunda, dari 1 sampai nomor 6 itu ya Bunda. Baik, tetapi nanti jawaban per soalnya itu saya mintakan kepada Bapak Ibu agar menuliskan juga di kertas post-it ini untuk kita tempel di depan biar kita lihat secara bersama-sama dan kita rangkum nanti hasilnya. Iya. Jadi di soalnya ditulis langsung jawaban soal terus jawaban. Pertanyaan pertama mungkin warnanya ini biar berbeda-beda nanti warnanya. Kalau tak muat satu kertas kecil ini nanti boleh ditambah Bapak Ibu yang mengaku jawabannya panjang. Ya, kertas yang saya bagikan itu nanti jawaban untuk nomor 1. Pak Sini nanti jawaban nomor 1 tulis juga di sini ya Pak Sini, khusus nomor 1 aja. Ya. Kita mulai di sini atau di sini dulu? Ini dulu. Atau di ini dulu? Kita kesini aja dulu ya. Yang penting nanti Anda buat pulang. Mau yang positif. Berarti ini udah ada yang Ada yang terbalik ya. Nah, saya ini Betul ya? Betul betul betul. Lawan sudah. Oh ada. Jadi
Jangan 12 dulu. Tapi kakak surat misalnya surat dari Dari starter dulu. atau di memang apa Sering dengar rohul. iya ya Tapi ada. nomor dong ya berarti orang kabupaten yang salah orang provinsi di kejutan lampunya ada ini kesempatan sudah pakai Yang nomor 1 sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Ya. Oke. Menempelnya boleh perwakilan aja karena ruang cetak sempit ya. Pak Johan boleh juga ruang tulis Pak Johan? Ya, Pak Johan juga boleh. Ya, di bawah soal nomor 1 langsung saja Pak. Ya, boleh. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya jawabannya dari nomor 1 ini. Saya bacakan bahwa nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, di sini yang pertama kita memimpikan murid-murid yang inovatif, bergotong royong, peduli lingkungan dan bahagia, berakhlak mulia, baik akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada alam. Wah, luar biasa ya. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang berilmu pengetahuan dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, cerdas, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian, murid yang berkarakter, bersih, peduli lingkungan. Kemudian murid yang jujur beserta tanggung jawab. Nah, kemudian berkebinekaan global, toleransi terhadap perbedaan seperti tidak pilih-pilih teman di sekolah, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan agama, suku, ras, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kreatif, mandiri, serta memiliki sikap toleransi. Nah, jadi jawabannya sudah sangat beragam dan sangat mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Dan berakhlak mulia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sekarang saya bagikan kertasnya. tidak survei KM kalau dulu kan semua sekarang begini dari dulu memang SD dulu itu lagi
Bukan di silent. Ya. Oke, Pak Didi sudah. Boleh langsung ditempelkan Pak Didi. Atau mewakili juga bisa. Di bawah soal nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Iya, terima kasih Bu. Kreatif-kreatif ya. Jawabannya juga beragam. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat jawaban dari Bapak Ibu terkait kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Nah, di sini pertama, murid adalah pusat pembelajaran yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ya, itu dia ya. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian generasi emas, generasi masa depan sebagai sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam era globalisasi saat ini karena generasi emas mempunyai peran yang sangat strategis dalam mensukseskan pembangunan nasional. Nah, ini dia. Jadi tujuan daripada ini semua itu mengarah ke situ ya, untuk melahirkan generasi emas ya, agar peserta didik memiliki kemampuan dan mampu bersaing secara global. Nah, kemudian ya jawaban yang selanjutnya, memiliki bakat dan minat yang berbeda, aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi dan kodratnya. Nah, ini juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, karena sesuai dengan potensi dan kodratnya. Nah, jawaban selanjutnya adalah generasi untuk masa depan bangsa ya. Selanjutnya, generasi penerus yang cerdas, jujur, disiplin dan bertakwa. Nah, dan yang selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik, yaitu generasi yang memiliki banyak kompetensi, baik kompetensi akademik maupun non-akademik. Ya, tepat sekali. Nah, jadi ini adalah jawaban-jawaban dari kita semua tentang kita percaya bahwa murid adalah. Nah, jawaban dari Bapak Ibu sangat beragam dan sangat kreatif. Nanti divisinya nanti pasti sangat lengkap sekali, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi pada soal nomor 3, yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Saya akan membagikan kertas warna kuning ya. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik.
Apakah ada yang sudah selesai? Seperti Sudah? Oke. Oke, Bapak Ibu, boleh ditempel. Iya. Satu lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan membacakan jawaban dari kita semua terkait di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang pertama, di sekolah kita mengutamakan prinsip gotong royong, prinsip kebinekaan, dan prinsip religiusitas. Yang kedua, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nyaman dari segi pendidikan yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu dia. Itu adalah termasuk filosofi daripada Ki-Hajar Dewantara. Kemudian pendidik yang penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan. Ruang kelas yang baik, bersih, rapi, serta terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. Nah, tepat sekali. Selanjutnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, sesuai juga dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara, sangat mantap sekali. Kemudian wajah Indonesia di masa depan, insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Wah, kreatif sekali ya. SD Negeri 1 Sondeni. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan berpusat pada murid. Ya, kesemuanya ini adalah cerminan daripada filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jawabannya sangat bagus-bagus sekali ya. Saya sangat yakin karena memang rata-rata kita guru di SD 1 Sumber ini sudah menuntaskan topik-topik yang ada di PMM, ya kan? Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih aman.
Sudah Bapak Ibu? Oke, silakan dilanjutkan. Ya. Empat kalian di sini. Ya. Murid di sekolah kita sudah terima bahwa titik-titik. Ketemu Bu Ali ya. Lagi. Ya. Empat murid di sekolah saudara berubah ATDDD. Iya, sudah siap semua. Oke, sekarang kita boleh. Baik, sekarang kita bacakan nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang pertama, murid sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka dan guru adalah seperti orang tua mereka sendiri. Ya, nih, sehingga memang kalau sudah dianggap rumah sendiri, rumah kedua katanya kan. Nah, tentu bagaimana siswa itu menjaga rumahnya sendiri, diharapkan begitu juga dia menjaga sekolah-sekolah kita. Nah, kemudian guru adalah seperti orang tua mereka sendiri. Nah, sehingga macam mana siswa berperilaku terhadap orang tua di rumah, begitu juga hendaknya berperilaku terhadap kita sebagai guru di sekolah ini. Kemudian guru merupakan contoh atau tauladan yang baik bagi murid. Nah, itu dia. Guru merupakan contoh atau tauladan yang baik bagi murid karena dalam menerapkan budaya positif kita dulu Bapak Ibu ya, kita harus menjadi tauladan atau contoh dulu baru bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Karena memang murid kita ini meniru ya kan, melihat. Digugu dan ditiru. Iya, itu dia. Guru adalah digugu dan ditiru. Yo. Selanjutnya jawabannya generasi penerus bangsa yang selalu berpikir positif dan kreatif. Nah, berpikir positif dan kreatif. Selanjutnya sekolah merupakan tempat yang menyenangkan dan rumah kedua bagi mereka. Sekolah tempat mereka menimba ilmu, tempat berkumpul bermain dan berbagi keceriaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Betul, karena bermain juga merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak ini memang kodratnya bermain. Ya baik. Selanjutnya sekolah selain tempat untuk mencari ilmu juga tempat untuk menanamkan kebiasaan positif. Ya tepat sekali ya. Jadi selain tempat semacam pengajian atau tempat lain, sekolah ini juga merupakan tempat untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif.
Selanjutnya di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter budi pekerti yang luhur potensi diri murid secara optimal. Ya, itu dia ya. Di soal kita meningkatkan pendidikan karakter budi pekerti yang luhur potensi diri murid secara optimal sesuai juga dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita beranjak ke nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Sekarang saya bagi kertasnya. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Nah, kira-kira yakin untuk apa? Sudah siap Bapak Ibu? Ini sudah ya. Ya, boleh ditempelkan. Oh, betul. Ya. Ya. Bisa satu lagi. Belum. Bisa satu lagi. Boleh. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Bentar. Oke. Oke. Ya, ini bantu Pak sini. Nah,
Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ini disambung-sambung tak cukup. Kira-kira di jam berapa tadi? Jam 11. Jadi nanti yang harus selesai sampai siapa yang tadi berlaku itu kenapa? Yang sendiri itu kayak mana? Bisa satu lagi. Mau satu. Ya, Bapak Ibu, bagi yang sudah siap boleh ditempelkan. Oke, sudah semua Bapak Ibu ya? Sudah. Oke, sudah semua baik. Sekarang kita bacakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa paham bahwa titik-titik. Yang pertama, untuk mewujudkan visi sekolah harus bergotong royong dan berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu dari warga sekolah maupun orang tua murid. Ya. Kemudian dalam mencapai visi kita tidak bekerja sendirian, namun perlu melibatkan semua pihak dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada sesuai topik tupoksinya. Nah, tepat sekali ya, karena bahwa kita tidak bisa bekerja secara sendirian. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi sekolah perlu kerjasama dari seluruh warga sekolah, orang tua dan masyarakat sekitar, betul. Kemudian dalam mewujudkan visi kita harus konsisten dan melaksanakannya secara berkesinambungan ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kodrat alam dan kodrat zaman di desa Sumber sangat mempengaruhi ya.
Kemudian dalam menumbuhkan karakter murid perlu melakukan pembiasaan positif. Pemerolehan karakter bisa diperoleh dari kegiatan pembelajar melalui pembiasaan Positif. perbuatan, perkataan, dan sikap yang baik. Dengan terbiasanya berbuat, berkata, dan bersikap yang baik, maka akan menjadikan karakter yang baik bagi anak ya. Nah ini ya apa namanya jawaban-jawaban yang dari kita semua. Sekarang mari kita tepuk tangan dulu untuk kita semua bahwa jawaban dari kita semua sangat kreatif dan beragam dan sangat mencerminkan sesuai dengan kondisi sekolah kita dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ini sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita melihat visi sekolah kita. Di sini visi sekolah kita adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, mandiri, bertakwa, serta berakhlak mulia dalam iptek. Nah, dari visi kita yang selama ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Yuk, monggo Bapak Ibu silakan ditanggapi yang pertama dan yang kedua. Siapa dulu boleh? Atau mungkin ya. Berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mariana. Saya adalah guru wali kelas 2. Untuk pertanyaan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kalau ditanya sudah selaras, saya rasa belum ya, karena bahasa yang kita gunakan dalam menyusun visi sekolah kemarin itu masih kayaknya bahasanya terlalu tinggi, sehingga kayaknya sulit untuk memahami kan. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang sederhana tapi penuh makna, sehingga bukan dari kita khalayak guru aja, wali murid yang membacanya juga akan memahami. Terus ada yang harus disesuaikan atau ditambah ada, karena sesuai dengan P5 ya. P5 di sana kan kalau untuk ditambahkan saya rasa kita kan SD 1 Sondeli dari lingkungannya, jadi harus ditambahkan masalah peduli lingkungan kalau dari visinya. Itu saja dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepat sekali ya, karena itu sesuai dengan kondisi real yang ada sekarang ini. Terima kasih Ibu Dina atas masukannya. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Boleh Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya di sini, tapi kok bisa sebutkan juga. Nama saya Dian Triyono, guru kelas 4. Di sini saya cuma ingin menambahkan sedikit Pak, bahasa kita banyak yang belum tahu. Kan selama ini visi dan misi kita ini Pak cuma terpampang, tidak pernah ada sosialisasi kepada wali murid ataupun masyarakat. Jadi gini Pak, karena wali murid ataupun masyarakat tidak tahu apa tujuan visi itu, kan tujuan sekolah kita, apa yang mau dicapai oleh sekolah atau keinginan sekolah. Kalau tidak tahu, sedangkan wali murid aja nggak tahu apa yang akan dicapai, sehingga mereka nggak peduli apa keinginan sekolah.
ya kan? Apa keinginan sekolah itu nggak tahu. Yang jelas selama ini wali murid cuma datangkan anaknya ke sekolah, udah gitu aja. Jadi perlu ada sosialisasi kepada wali murid, masyarakat. Apabila kita kan sekarang ada P5 proyek, masalah proyek itu kita ada belajar di luar. Kalau kita tidak ada sosialisasi kepada wali murid atau masyarakat, kok anak belajar di luar, kok cuma main-main di luar, kan gitu. Jadi perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Kira-kira? Oke, nah ini adalah visi SD Negeri 1 Sorode. Nah di sini sekarang karena ada masukan dari beberapa kawan kita, berarti intinya ini perlu di ya. Oke, kita revisi ya. Nah, Revisi. ya. Nah, sekarang kita berdasarkan dari jawaban kita semua tadi dan kita sudah mendengar tadi masukan dari siswa kita tadi, orang ini atau murid kita ini maunya seperti apa. Nah, sekarang disinilah saatnya kita tuangkan Bapak Ibu. Bagaimana bahasanya, istilahnya yang menggerakkan hati pembacanya dan menyemangati kita untuk menerapkannya. Nah, jadi di sini, ayo Bapak Ibu, ini visi kita yang lama. Nanti Pak Sidi, Pak Sidi langsung masukan dari kawan-kawan kita tampung ya. Terus kita kita revisi di sini. Buat bareng-bareng. Oh ya Bu. Sebelah misi sekolah, sebelah misi ASEAN, ada di perbagian. Oke, Bapak Ibu sambil di setting sama Pak Sidi, boleh kita pikirkan kira-kira kata-kata atau kalimat apa yang dapat menggugah hati pembacanya, yang membuat orang semangat, mudah diingat, bahasanya itu mudah dimengerti dan dipahami, dan mudah kita terapkan. Ayo Bapak Ibu, berdasarkan masukan-masukan atau jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan tadi. Nah, di sini tadi banyak ya, bahwa memimpikan murid-murid yang cerdas tadi ada, peduli lingkungan ada, kolaboratif, toleransi, sesuai profil belajar Pancasila. Kemudian sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya, prinsip kebinekaan, gotong royong. Kan dibilang luruskan laptopnya. Ini dikasih kata. Jelasnya bebas, peduli lingkungan, berakhlak mulia, dan cakap dalam menyongsong era globalisasi. Kalau dulu kan semua disebut. Sekarang kita sudah ada kata yang mencakup. Satu, profil belajar Pancasila. Jadi ada kata dan mencakup. Jadi kalau dulu enggak, kalau dulu Pancasila, Mandiri, inovatif, kreatif semua dituliskan. Iya. Jadi sekarang ini visi itu nggak ada yang panjang. Ada kode ujungnya yang sesuai dengan model belajar Pancasila terakhir. Rata-rata itu misi saya.
Jadi ujungnya kita belajar Berakhlak mulia dan berakhir Itu Bapak Ibu, inilah kita lihat ya perbandingannya. Ini visi SD Negeri 1 Sonde yang sekarang ataupun selama ini, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, mandiri, bertakwa serta berakhlak mulia dalam iptek. Nah, kemudian visi yang saya susun pada tugas-tugas pada modul 1.3 ya Bunda. Itu adalah terwujudnya generasi yang cerdas, peduli lingkungan, berakhlak mulia dan cakap dalam menyongsong era globalisasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya jelaskan sedikit kenapa saya memilih ada di sini peduli lingkungan. Mungkin itu yang berbeda di antara visi kita yang lama ya. Yang utamanya yang pembeda di situ ya. Nah, jadi pada tugas demonstrasi pada tugas ruang kolaborasi, jadi kami sesama CGP menceritakan apa istilahnya kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi saya mengangkat masalah kebetulan pendamping kami di situ juga ada Ibunda PP. Jadi saya mengangkat bahwa di sini masih kurang tentang penghijauan ataupun peduli lingkungan. Jadi kata kawan yang lain, oh sama Pak, saya gitu juga. Kalaupun ada pokok pohon cuma berapa. Datang yang lain sekolah lain, oh sama Pak, kami juga itu belum ada. Datang yang lain, oh iya Pak sama juga. Jadi kami menyepakati bahwa peduli lingkungan ini sangat penting karena kita lihat dari sisi manfaatnya sangat bagus sekali ya. Selain untuk selain untuk mencegah banjir ya, juga menghasilkan udara yang bersih gitu ya. Kemudian sekolah kita menjadi sejuk, asri gitu kan, nyaman, enak dilihat. Jadi yang kita harapkan siswa-siswa itu juga semangat dalam belajar. Nah, sekarang ini kan istilahnya belajar tidak mesti di dalam ruang kelas, boleh di luar kelas. Tapi Bapak Ibu kalau seperti kondisi kita bawa ke luar kelas, pingsan. Bukan cuma budak yang pingsan Bu ya, kita juga pingsan. Nah itu dia. Jadi istilahnya disinilah saya menekankan bahwa peduli lingkungan, kemudian berakhlak mulia dan cakap dalam menyongsong era globalisasi. Jadi selain saya menginginkan siswa-siswa kita ini cerdas, peduli lingkungan, berakhlak mulia, saya juga menginginkan bahwa siswa-siswa kita ini cakap dalam teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin pada zaman kita mungkin belum Bu ya, laptop aja masih susah kan. Tetapi kalau sekarang ini bukan barang langka lagi, bukan barang mahal lagi. Bahkan laptop semacam laptop ini adalah sudah sebagai barang biasa, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Nah, itu dia. Nah, ya, sekarang Bapak Ibu, mari kita revisi atau dengan kata yang lain dibenahi atau lain sebagainya, bagaimana agar visi-visi ini mewakili daripada masukan daripada siswa kita tadi, kemudian dari jawaban-jawaban kita yang ada di depan ini. Jadi di sini Bapak Ibu ya, mungkin terhadap visi saya juga masih ada salahnya atau kurangnya, atau saya terlupa karena memang kebutuhan kita di kelas mungkin berbeda-beda Bapak Ibu ya. Di sini boleh kita saling memberikan masukan agar memang visi kita ini mencerminkan sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah kita ini, ya, sehingga apa yang kita harapkan nanti dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu silakan untuk mengomentari ya visi SD Negeri 1 Sonde yang selama ini dengan visi saya. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan. Kalau mau nambah sampaikan apa yang ditambah. Kalau dikurangi apa yang ditambah. Ayo silakan Bapak Ibu dikomentari saja yang mana kira-kira apakah perlu ditambah, mana tahu masih ada yang kurang, atau Pak itu kata-kata itu menurut saya kurang cocok, atau kita ganti dengan apa gitu. Nah, berdasarkan
masukan-masukan yang diberikan oleh siswa dan sesuai dengan jawaban-jawaban yang sudah kita tulis di depan tadi. Nah, sehingga tergambar bahwa intinya sesuai dengan jawaban-jawaban yang kita ada di sini tadi, bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Nah, kemudian secara garis besarnya penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dia ya. Kemudian kita sebagai guru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara harus menuntun ya, bukan lagi menuntut tetapi menuntun. Oke, silakan Bapak Ibu. Jadi Pak, itu maksudnya yang perlu ditambah untuk yang atas saja atau yang sebelah. Berarti tadi kita sepakat bahwa mau diganti kan. Jadi kalau saya baca di sini terwujudnya generasi apa itu Pak? Yang cerdas apa? Generasi bangsa atau generasi apa kan itu belum apa? Baik Bapak Ibu, sekarang kita simpulkan bahwa visinya setelah kita revisi menjadi terwujudnya generasi yang cerdas, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Singkat, padat, jelas dan penuh makna. Oke, tepuk tangan dulu bersama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, dari visi yang baru saja kita simpulkan secara bersama, kira-kira sikap ataupun perilaku apa yang akan kita harapkan muncul mulai dari pertama murid, kemudian guru, kepala sekolah dan orang tua. Sebagai contoh di sini murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Kemudian yang kedua, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Dan ini yang ketiga seharusnya orang tua yang mendampingi anaknya untuk belajar. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk ditanggapi kira-kira sikap atau perilaku apa yang akan muncul dari visi yang baru saja kita rumuskan itu. Kira-kira sikap apa yang akan muncul nantinya kalau itu impian kita begitu. Silakan Bapak Ibu. Iya Bu. Ya, ini contohnya cuma satu-satu aja. Sekarang silakan kita tambah dengan contoh yang lain. Kalau bisa di itu visinya yang tadi itu jadi kami Ya. Ini sebagai wali kelas Bu. Amin. Jadi saya kembali mengutip apa yang Bunda jelaskan tadi mengenai peduli lingkungan itu sebenarnya mencakup mengenai pemeliharaan aset dan juga kebersihan. Jadi kebersihan murid kita tahu di wilayah kita Desa Sonde ini harus lebih diperhatikan. Jadi peduli lingkungan di situ sudah mencakup mengenai kebersihan, ya kan, kebersihan dan kerapian. Jadi saya hanya menekankan mengenai itu ya, peduli lingkungan, mengenai kebersihan anak-anak. Kemudian juga berkarakter juga di situ telah termasuk dalam Quran Yang Maha Esa ya, maksudnya itu religiusitas, bertakwa dan juga berakhlak mulia sudah masuk dalam berkarakter. Jadi 6 profil pelajar Pancasila. Ya, jadi itu saja menurut saya sudah sangat bagus ya, visi yang sudah kita sepakati ini sudah mencakup semua kehidupan dalam sekolah ini, contohnya seperti kerapian anak-anak. Ya, sekian. Jadi, terima kasih banyak Pak Sidi sudah memberikan contoh-contoh yang diharapkan dari visi yang baru saja kita rumuskan. Mungkin ada lagi kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu yang lain? Dipersilakan Bapak Ibu. Ayo. Ya. Ya. lagi apa
Ya, silakan Bu Ibu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menambah ya. Untuk mencapai visi yang telah kita buat tadi ya, itu untuk guru perilaku yang diharapkan adalah guru itu harus kreatif ya. Guru harus kreatif membuat berbagai alat peraga atau media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, bisa menggunakan aplikasi apa saja. Jadi guru itu harus profesional. Jadi bisa menggunakan aplikasi Canva, membuat pokoknya harus, guru itu harus ahli lah dalam IT. Harus diibaratkan walaupun guru tetap harus belajar. Walaupun dia sudah mengajar, dia harus tetap rajin belajar. Jadi menggunakan berbagai aplikasi kayak Canva itu kan, kita menggunakan Canva itu warna-warnanya kan cantik, gambar-gambarnya menarik, sehingga anak didik nanti belajarnya menjadi menyenangkan. Apalagi untuk di daerah kita ini ya, kan sangat tertinggal. Untuk melihat televisi aja mungkin agak jarang ya, susah, HP juga susah. Jadi dengan ditampilkan alat peraga yang menarik, mereka akan nyaman, menyenangkan dalam kegiatan belajarnya. Kemudian untuk orang tua, saya rasa untuk menciptakan visi ini kita harus menjaga silaturahmi. Jadi sebisa mungkin kita adakan pertemuan, jangan sampai silaturahmi kita terputus dengan orang tua. Jadi orang tua itu akan tahu perkembangan anak seperti apa. Bila perlu sebulan sekali kita adakan pertemuan. Oh, anaknya seperti ini, anaknya seperti ini, anaknya seperti ini. Jadi kita tetap saling komunikasi, saling berkolaborasi antara guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, seluruh warga di sekolah. Itu saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Budinya, luar biasa ya. Nah, itulah harapan-harapan yang kita harapkan muncul setelah penerapan dari visi itu nantinya. Ayo Bapak Ibu silakan tambahkan lagi, mungkin ada lagi. Ya, silakan. Ya. Materinya udah mau habis nih. Langsung saja ya Pak ya. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan dengan Ibu Dijan tadi, masalah lingkungan masyarakat atau wali siswa ya. Selama ini kan wali siswa itu kurang perhatian terhadap sekolah ataupun anaknya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya terwujudnya visi kita ini, ya kita laksanakan, mudah-mudahan nanti orang tua bisa memberi aplaus lah kepada kita, dan orang tua juga bisa mendukung visi kita ataupun tujuan kita nanti. Jadi diharapkan nanti mudah-mudahan wali siswa itu bisa bekerja sama dengan kita, memahami bagaimana cara belajar Pancasila bagaimana, terus P5 itu bagaimana. Jadi mereka bisa memahami dan mendukung tujuan kita. Dan selama ini kadang kita ingin berbuat sesuatu, kita kan agak takut ya. Di sini kan agak takut. Cuma nanti kalau orang tua sudah paham apa tujuan kita, mudah-mudahan orang tua bisa mendukung kita. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus juga untuk Pak Johan. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin ditambahkan? Ya, jadi itulah harapan-harapan ataupun sikap ya, ataupun perilaku yang kita harapkan muncul setelah kita menerapkan ini tadi, visi yang barusan kita revisi ini tadi. Nah, yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, peduli lingkungan, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sesuai dengan yang Bu Dina sampaikan bahwa perilaku daripada mulai dari guru ya, istilahnya kita harus memahami IT gitu ya, membuat media pembelajaran yang menarik, membuat alat peraga gitu ya kan.
intinya membuat yang abstrak itu menjadi konkret. Nah, itu selanjutnya, baik. Nah, nih kita masuk sekarang ke bab kerja. Nah, pendekatan inquiry apresiatif. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, bab ja adalah tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang identik dengan pertanyaan. Nah, ini adalah tahapan bab ja. B, kenapa disebut dengan bab ja? Karena ini singkatan dari B, buat pertanyaan utama. Yang A-nya adalah ambil pelajaran, yang G-nya gali mimpi, yang G-nya jabarkan rencana, dan yang A-nya atur eksekusi. Sebagai contoh dapat kita lihat pada bab kerja berikut. Nah, ini pada tugas ini sebelumnya. Nah, ini dia. Dimulai dari B ya. Buat pertanyaan utama. Nah, di sini prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengubah lahan sekolah menjadi lingkungan hijau untuk mengembangkan keterampilan bergotong royong dan meningkatkan kreativitas. Jadi saya mengangkat di sini keterampilan bergotong royong dan meningkatkan kreativitas. Ini adalah dua dimensi dari bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, dengan pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar warga sekolah memiliki kesadaran yang tinggi terkait pemeliharaan dan penghijauan lingkungan sekolah? Jadi begini. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara agar sekolah menjadi hijau? Selanjutnya, sekarang tindakan atau penyelidikannya. Menemukan sekolah yang sudah berhasil menerapkan program penghijauan sekolah. Jadi di sini kita bisa melihat untuk menerapkan di sekolah kita, mungkin kita bisa belajar dari sekolah lain. Kita bisa bertanya sekolah mana yang sudah menerapkan. Kalau memang tidak ada di pesisir, kita boleh belajar ke daerah-daerah yang sudah ada seperti di Selat Panjang contohnya gitu. Jadi kita melihat ya sekolah yang sudah berhasil dan bersosialisasi dengan mereka bagaimana cara menerapkannya. Kemudian di sini berdiskusi bersama pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Nah, jadi termasuk di lingkungan sekitar kita di sini ya, kita berdiskusi bagaimana caranya menghijaukan sekolah kita. Kemudian menganalisis kebutuhan untuk kegiatan lingkungan hijau. Jadi dalam program penghijauan lingkungan ini mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita siapkan, baik yang harus ada dananya ya Bunda. Nah, baik yang harus ada dananya ataupun kegiatan-kegiatan teknis lainnya, dan itu juga perlu kita analisis. Nah, selanjutnya Pak Siti. Nah, di sini kita selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. Dengan pertanyaannya adalah yang pertama, adakah sekolah yang sudah berhasil menerapkan program penghijauan sekolah? Selanjutnya, bagaimana sekolah tersebut mengelolanya? Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Nomor 4, situasi seperti apa yang mendukung kegiatan lingkungan hijau? Nah, sekarang kita masuk ke tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, melakukan studi visit ke sekolah yang sudah berhasil menjalankan program penghijauan sekolah. Kemudian, mengumpulkan informasi, diskusi dan refleksi hasil visit, dan seterusnya mencatat dan mencari tahu bagaimana cara mengatur program penghijauan di sekolah. Nah, sekarang kita masuk pada G, yaitu gali mimpi. Dengan pertanyaannya adalah yang ya, yang pertama,
kebiasaan dan perilaku apa yang akan diperlihatkan warga sekolah ketika melihat tanaman pohon sebagai sesuatu yang memiliki nilai dan dampak. Kemudian, sejauh mana Anda tahu bahwa tanaman pohon memiliki manfaat dan fungsi yang baik? Nah, adapun tindakannya adalah yang pertama, membuat wacana lisan ataupun tulisan mengenai sikap-sikap dan perilaku yang baik dalam menanam dan merawat tanaman hijau serta dampak yang akan diakibatkan jika tidak mau menanam. Selanjutnya, merencanakan ajakan, seruan, dan manfaat dari kegiatan menanam pohon. Selanjutnya kita masuk kepada J ya, jabarkan rencana. Dengan pertanyaannya adalah, yang pertama, apa langkah awal ya dan sederhana yang bisa dilakukan untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menanam pohon? Yang kedua, bagaimana cara membiasakan warga sekolah untuk cinta lingkungan? Tindakannya adalah membuat rencana sosialisasi sekolah dengan melibatkan instansi atau pihak terkait. Kemudian melakukan diskusi dengan warga sekolah dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini sesuai dengan masukan seperti dari Bu Dina tadi ya, dari Pak Johan, bahwa sosialisasi ini memang penting, termasuk seperti visi tadi seperti Bapak Johan jelaskan ya kan. Karena memang tanpa sosialisasi itu orang-orang tidak akan mengerti kemana arahnya gitu Pak Johan ya. Ya kan Bu Dina? Iya. Selanjutnya A ya, Bagja, ini A terakhir, yaitu atur eksekusi. Dengan pertanyaannya adalah yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan program penghijauan sekolah? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam program ini dan seperti apa perannya? Kemudian, kapan program ini akan dilakukan? Terus, bagaimana prosedur pengawasan terkait program yang akan dilakukan? Dan yang terakhir adalah pihak mana saja yang bisa menampung aspirasi, saran dan masukan terkait program ini. Lanjut Pak Sidi. Nah, jadi di sini berdasarkan pertanyaannya, tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menyusun langkah-langkah, tahapan penerapan program serta evaluasi yang terukur dan berkesinambungan. Nah, jadi di sini kita menyusun langkah-langkahnya, termasuk program-programnya, istilahnya apa yang akan kita buat dan bagaimana teknisnya. Contohnya tanaman-tanaman apa yang akan kita tanam, berapa jumlahnya, berapa jumlah biayanya, bagaimana istilahnya kalau memang di tempat kita kan banyak sapi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya kira aman bagaimana cara kita untuk tanaman itu tidak dimakan sapi lagi. Nah, sebenarnya kalau buat pagar itu bagaimana teknisnya itu kan untuk biaya lagi ya. Jadi di sini perlu itu kita sepakati bersama agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Nah, ini istilahnya mungkin kalau musim penghujan ya kita tidak perlu menyiramnya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau musim kemarau? Siapa yang akan menyiramnya? Ini juga perlu kita sepakati secara bersama. Nanti kalau umpamanya kita tunjuk kelas 5 tolong siram dulu. Apa kelas 5? Kami aja menyiram Pak, gitu kan. Nah, jadi di sini kita perlu menyusun teknisnya bagaimana ya, pembagian jadwal-jadwalnya dalam merawat tanaman ini. Terakhir, membuat poster. Nah, ini juga tak kalah penting ya. Membuat poster tentang ajakan, seruan dan manfaat menanam pohon. Jadi untuk menggugah hati termasuk anak-anak kita dan semua warga sekolah, kita di sini dapat membuat berupa poster ya, di mana kita di situ menjelaskan berupa tujuannya, manfaatnya, sehingga orang tergugah hatinya untuk menanam pohon di sekolah kita ini dalam hal penghijauannya. Nah, terus Pak Sidi ya. Nah, mungkin ini saja ya yang saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada Bunda Pipi sebagai moderator. Kita mengucapkan syukur sudah selesai dengan baik.
sampai ke tahap akhir penyampaian baca ya. Nah, tapi ini belum selesai ya, bacanya nanti aja pas bentuk baru diambil, sebab Bu mau memberi nasihat lagi sedikit ya. Kita nggak sanggup, kita opennya nggak 100, kita undang mereka, Bu tolong dampingi siswanya. Perilaku itu yang kita inginkan untuk mencapai misi kita. Kemudian adalah orang tua yang dengan ikhlas hati membangun kolaborasi dengan sekolah, dengan arti kata memberi bantuan bukan saja secara moral, mungkin juga secara material. Ya, itulah yang dua yang saya sampaikan, dan mudah nanti ada tambahan lain. Perilaku mungkin saja perilaku lain seperti wali murid yang terbuka dengan gurunya, dengan arti kata jangan buang yang buruk di luar. Ya, wali murid ini tadi, jika ada masalah dia mau datang baik-baik ke sekolah, bukan menyerang di belakang. Itu yang harus kita tumbuhkan, sehingga dia menganggap kita ini saudaranya, dia menganggap kita ini tempat mengadunya ya. Contoh Bu, semalam saya baru 1 hari di sekolah didatangi wali murid. Ibu, saya punya masalah. Apa itu? Coba sampaikan. Dia bilang, Bu, anak saya ini kan tak dari TK Bu. Terus tak mau kawannya kawan Bu. Yang dari TK aja anaknya menangis tersudut. Karena jumpa saya cuma bilang sama kelas 1. Ini PR-mu, selesaikan. Jadi saya selalu Bu, saya nggak pernah langsung menyelesaikan persoalan. Saya cuma tupoksi siapa? Tupoksi wali kelas kasihkan. Kecuali kalau udah naik bendera putih, baru kepala sekolah turun tangan. Ya, jadi begitu. Saya bukan bercakap saya profesional, cuma pengalaman saya ini terlalu banyak. 2008 saya sudah jadi kepala sekolah Ibu sampai hari ini. Kedepannya nggak tahu lah. Entah besok naik ke pengawas, entah turun seperti Bapak Ibu, nggak tahu. Cuma kalau kata Pak Pitel, Bu Ida, kita ini harus dihargai. Sekian tahun kita bekerja, tidak harus diturunkan menjadi guru. Iya sebenarnya saya bilang itu. Jadi kita lihat aja habis periode ini, sebab periode sini dah 4 kali. Baik, masuk ke persoalan tadi, nggak ada pertanyaan, kita nggak buka sesi ya. Tapi kalau ada yang kurang itu Bapak Hasil kewajibannya konsultasi ke sini. Oke ya. Baiklah, sesi ini sudah saya anggap selesai. Pesan saya lagi 1, 2, 6 ya. Ini 5 orang ya Pak Hasil. Itu kamera. Oh kameramen. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kepala sekolah. Nah, sebenarnya pilih 5 untuk jadi laporan nanti bahwa mereka inilah yang masuk nama sebagai objek pelaksanaan prakarsa perubahan Paksil. Ya, jadi mohon kerjasamanya supaya sukses Pak Hasil, berarti sukses SD1. Oke ya. Saya suka di sini, terus terang ya. Saya suka di sini, sambutannya baik, guru-gurunya kolaboratifnya oke, kepala sekolahnya juga sangat semangat. Cuma hari ini saya nggak bisa jumpa ya, nggak apa-apa, mungkin nanti lain hari jumpa lagi. Pada sesi ini saya ucapkan terima kasih banyak. Tapi ada satu lagi pertanyaan. Kira-kira apa sih yang kurang dari PP hari ini, dan apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan? Itu kepala sekolah yang menjawabnya. Itu ada di LMS. Yang ada hanya yang baik dan dipertahankan. Ya. Jadi semoga Ibu terus memberikan kami terus saran dan nasihat seperti yang tadi, dan semua yang Ibu katakan sebenarnya visi yang kami buat ini semuanya berkekurangan. Jadi dengan adanya visi yang Ibu berikan tadi itu sangat-sangat memberi kami ilmu yang sangat banyak. Ya, terima kasih kepada Ibu. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau dapat tuh bilang
jalan aja anak tak betul tak anak siapa ya. Saya orangnya memang begitu, tapi mudah-mudahan yang saya berikan bermanfaat ya. Kalau tapi terus terang 2 jempol saya acung. Perhatian guru sama anu memang cantik sekali SD 1 Sole, tolong dipertahankan supaya sekolah ini maju. Andaikan saya di kecamatan ini, saya ngusul ke Pak Kades, Pak pindahkan saya ke Sole. Ya betul, saya serius, saya nggak main-main ya. Sebab saya perhatikan, saya yakin tak ada kepura-puraan di sini. Ikhlas kan? Ikhlas. Oke, segitu saja. Terima kasih. CGP hebat, beri tepukan dong. Cuma sayangnya tadi ice breaking nggak ada ya. Cuma saya sarankan suatu hari ini kan dilanjutkan nanti ya. Ini kalau dapat memang berlebih kursinya nggak terbuka. Jadi masamu 6 bulan nih ada baru sesuatu, ajak kawannya ke sini, di coach kawannya yang diberi pelatihan. Jangan lupa ice breaking yang menarik. Boleh saya berharap kali pokoknya ke depan untuk para ibu juga rajin-rajin sekarang mencari nyanyi, membuat ice breaking, tepuk tangan, jangan ngajar dari pagi sampai balik ya. Nah, nggak usah 15 menit atau 20 menit ice breaking ya. Nah, udah berlari anu segala macam, tolong dipraktekkan ice breaking itu ya. Melemaskan otak anak nggak stres. Nah gitu. Baik, itu saja nasihat dengan banyak ya. Sampai pada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.